Anak baik, kamu mencari kematian. Penatua Yunshi meraung dan bergegas dengan keras. Tuan Muye di samping akan menghentikannya, tetapi ditransmisikan oleh Tetua Agung untuk membujuknya mundur. Mata Tetua Agung berkedip dan menatap Qin Chen lagi dan lagi, dengan tenang, sepertinya menonton api dari pantai. Qin Chen ini, hati Tuan Muye hampir runtuh. Penatua Yunshi bukanlah Nan Tianyi dan Feng Liuyun. Qin Chen terlalu mendukung. Dia hanya bisa menatapnya, selama Qin Chen dalam bahaya, dia akan segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Qin Chen. Semua orang melihat bahwa Yunshi yang lebih tua telah bergerak, dan ketika tetua dengan kekuatan nyata ini bergerak, situasinya berubah, dan kekuatan sihir terkejut dan meledak, mencekik mereka menjadi bentuk naga raksasa, dan mengaum pada Qin Chen. Boom! Hampir semua orang mundur di bawah napas ini. Untungnya, semua tetua dan master hadir. Jika mereka adalah murid biasa, setelahnya, murid yang tak terhitung jumlahnya akan terguncang dan mati di tempat. Untuk mengalahkan Qin Chen dengan satu gerakan, Penatua Yunshi sama sekali tidak memegang tangannya, dan mengembangkan kekuatannya yang sebenarnya. Kuat, sangat kuat. Sein Yuannya, berpusat pada dirinya sendiri, menghadirkan lingkaran konsentris satu persatu, menyebar keluar seperti riak. Ini adalah kekuatan mengerikan di puncak jangka menengah surgawi. Pada saat ini, Tetua Yunshi seperti dewa iblis yang tak terkalahkan, berdiri di tempat, kekuatan sihir Taoisme dengan kedua tangan memenuhi seluruh aula, raungan yang luas dan bergemuruh. Namun, Qin Chen tidak bergerak. Tubuhnya berdiri tegak tiba-tiba, dan gelombang aura kuno liar gelisah di tubuhnya. Tubuhnya tampaknya telah menjadi tubuh para dewa dan iblis. Hukum yang tak terhitung jumlahnya dan aturan kuno liar mengalir, dan batu secara umum, lapisan pertahanan yang menakutkan terbentuk, dan serangan Tetua Yunshi dilakukan secara tiba-tiba. Tubuh Qin Chen seperti batu di bawah air terjun. Itu tidak bergerak selama ratusan juta tahun. Serangan teror Tetua Yunshi berdampak padanya, dan menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, tubuhnya mulai membengkak, dan itu ada di permukaan. Kilauan telah menjadi lebih dalam, perkasa, dan tak terkalahkan. Namun, serangan Tetua Yunshi terlalu kuat, dan kilau Qin Chen berkedip, dan dia terus-menerus dikonsumsi, akhirnya. Boom! Dia terkejut dan terbang keluar, tetapi ketika tubuhnya terbang terbalik, dia terus-menerus membunuh serangan para tetua meteorit. Pada akhirnya, ketika kekuatan aturan roh kuno Qin Chen benar-benar musnah, serangan Tetua Yunshi akhirnya menghilang. Apa, Qin Chen ini benar-benar memblokirnya? Teknik macam apa ini? Mustahil. Banyak tetua semuanya terkejut, semua terpana, bahkan lebih buruk daripada para murid di alun-alun sebelumnya. Aura kuno liar semacam ini tampaknya menjadi kekuatan di reruntuhan kuno liar dari alam jiwa mati. Itu tidak pernah diserap oleh siapapun, jadi mengapa itu muncul dalam dirinya? Terlalu kuat, pertahanan apa ini? Itu hanya sedikit lebih dekat. Jika kekuatan Tetua Yunshi lebih kuat, dia bisa terluka, tetapi sayangnya, itu masih terhalang. Banyak tetua meraung lagi dan lagi. Penatua Yunshi, seperti yang saya katakan, kekuatanmu bahkan tidak dapat menyakitiku, jadi kamu tidak dapat memahamiku, karena aku benar-benar bangga, dan kamu, hanya orang biasa, memiliki peluang biasa. Saya cukup beruntung untuk sampai ke titik ini. Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang akan aku bawa ke surga. Qin Chen berkata, berdiri di kehampaan. Sebenarnya, dia benar-benar dapat menahan serangan Penatua Yunshi, tetapi, agar tidak terlalu menonjol, dia sengaja berpura-pura menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Penatua Yunshi meraung, pertahananmu kuat, tapi itu hanya momentum yang salah. Aku adalah raksasa puncak di jangka menengah Tiansheng. Selama aku menghancurkan keinginanmu, aku bisa mengalahkanmu. Cahaya yang menakutkan keluar dari mata Penatua Yunshi, dan hukum kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, mengelilingi Qin Chen, mengembun menjadi formasi besar, dan mencekik ke dalam. Dia marah dan tidak ingin percaya bahwa dia lebih rendah dari Qin Chen. Kekuatan asal. Dihadapkan dengan serangan lain dari Penatua Yunshi, Qin Chen mencibir, berbalik dari pertahanan ke serangan, dan tiba-tiba menggunakan pukulan, yang merupakan sumber sihirnya yang paling menakutkan. Tiba-tiba, asal-usul satu demi satu dunia muncul. Peradaban surga, epik agung, tampaknya keluar dari kehampaan tak berujung, berkedip satu persatu. Para tetua Tianzu yang hadir tampaknya telah melihat asal-usul surga dan reinkarnasi dari semua hal,
dan mereka ingin tenggelam di dalamnya dan mengikuti reinkarnasi asal. Ini adalah asal mula kekuatan supernatural Qin Chen yang mengerikan. Tidak baik. Ekspresi Penatua Yunshi berubah. Tiba-tiba, baju besi coklat abu-abu muncul di tubuhnya, menutupi dirinya dan melindungi dirinya dari pelanggaran. Dia tidak menyangka bahwa pukulan Qin Chen begitu sengit. Jiwa akan tenggelam ke dalam siklus tanpa akhir. Hanya dengan satu pukulan, itu bukanlah Seng Yuan, bukan kekuatan, tetapi pukulan. Penatua Yunshi merasa seolah-olah dia terisolasi antara langit dan bumi, menjadi hal sepele dalam asal mula segala sesuatu, menghilang dengan reinkarnasi dari langit dan bumi. Dalam suasana hati ini, dia sangat merasakan ketidakberartiannya sendiri, dan jiwanya mulai muncul retakan. Tinju tak terkalahkan. Kekuatan supranatural asal. Pukulan Qin Chen ini membawa konsepsi artistik terkuatnya, terutama menggabungkan pengalaman yang diberikan kepadanya oleh Master Pedang Abadi, dan itu jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali menciptakan kekuatan supernatural asal. Boom! Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, ledakan tak berujung menyapu, kekosongan terombang-ambing, matahari dan bulan hancur, dan bumi terlahir kembali. Seluruh menara akan runtuh di bawah pukulan ini. Tentu saja, ini hanya ilusi. Kedua tuan itu saling bertarung di aula ini, dan kekuatannya menyebar. Jika tidak dicegat oleh larangan aula, mereka tidak tahu berapa banyak ruang yang akan dihancurkan dan berapa banyak yang tersisa. Untungnya, mereka yang hadir semuanya adalah master tingkat atas. Kalau tidak, jika kita berada di sini sebagai murid kelas 1 nantian, aku khawatir mereka akan terbunuh dan musnah setelahnya. Bang, bang, bang. Dengan semua mata terlihat, Qin Chen mundur 7 langkah dan akhirnya menstabilkan sosoknya, tetapi Penatua Yunshi tidak sehat, dan dia melangkah mundur 5 langkah berturut-turut sebelum akhirnya berhenti. Keduanya berimbang. Sial, Penatua Yunshi gila dan ingin mencoba lagi. Cukup. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Itu adalah Penatua Agung. Boom. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya jatuh. Qin Chen hanya merasa bahwa kekuatan yang tak tertandingi menyapu dan menekannya. Dia segera menahan napas dan melangkah ke samping. Bagaimanapun, dia baru saja membuktikan dirinya, bahkan ketika dia bermain melawan Penatua Yunshi, dia sengaja menahannya. Penatua Yunshi juga ditekan dengan kuat, tidak bisa bergerak. Penatua Agung, biarkan saya melenyapkan bocah ini. Bocah ini memiliki latar belakang yang aneh. Dia hanya menembus sage surgawi, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Saya sekarang curiga bahwa dia mungkin mata-mata dari ras iblis. Penatua Yunshi meraung liar dan menjadi marah, dan wajahnya memerah. Ini adalah metode yang kotor. Penatua Yunshi, cukup. Suara sedingin es dari Tetua Agung datang, wajah Penatua Yunshi memucat, dan semua semangatnya tiba-tiba meluap, dan dia tertekan. Kalian semua mundur, Muye, Qin Chen, kalian berdua tinggal. Penatua Agung berkata dengan dingin. Ketika para penatua lainnya tidak berani untuk tidak mematuhi Penatua Agung, mereka segera pergi, dan sebelum pergi, Penatua Yunshi menatap Qin Chen dengan sengit. Wajahnya sangat memalukan. Penatua Agung. Setelah yang lain pergi, Penatua Muye buru-buru berkata, Qin Chen memiliki sikap arogan, tetapi karena dia terlalu muda, pemuda itu harus sedikit agresif, dan tolong jangan menganggapnya serius. Dia memohon untuk Qin Chen. Hah? Penatua Agung itu mengangguk dan menatap Qin Chen sambil tersenyum. Dalam kegelapan, kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantuinya dan mengarahkan pandangannya pada Qin Chen. Seni menambal langit, mengembangkan langit, mencuri langit. Qin Chen telah menyebutkan semua Shen Yuan, menutupi aura tubuhnya, dan mencoba yang terbaik untuk menyingkat asal-usul hukum ilahi semua orang, menyembunyikan harta di antara 5 rahasia, dan menggantikannya dengan peran sebagai murid yang mendominasi dan arogan. Tatapan tetua tidak memiliki godaan sedikit pun, dia hanya mengamati kekuatan Qin Chen, tetapi ada kekuatan yang menakutkan untuk melihat menembus hati siapapun. Oke, sangat bagus. Pada hari-hari awal Tiansheng, bahkan puncak awal masih sedikit. Saya mendengar Muye mengatakan bahwa ketika kamu berpartisipasi dalam penilaian Tianzu saya, kamu hanyalah seorang seniman bela diri puncak Tiansheng setengah langkah. Kamu dipromosikan menjadi sage surgawi oleh pelatihan Tianzu, yang sangat langka di semua dinasti. Terutama kamu, Qin Chen. Aku telah melihat penindasanmu terhadap Nan Tianyi, Feng Liuyun, dan pertarungan melawan Tetua Yunshi.
Pada awalnya saya mendengar laporan dari Muye bahwa kamu menggunakan setengah langkah untuk berkultivasi di puncak Sage Surgawi ketika kamu berada di Yunzhu. Dan saya terkejut kamu bisa membunuh Tuan Yundong Guangzhou di Yunzhu. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah kamu menembus ranah Sage Surgawi, kamu akan dapat bertarung melawan Tetua Yunshi. Dan saya mengira kamu memiliki petualangan lain selama waktu ini. Penatua Agung melihatnya untuk waktu yang lama, lalu dia menarik matanya dan berseru, jika saya tidak salah, aura kamu seharusnya menjadi kekuatan orang-orang kuno di reruntuhan alam jiwa mati, dan itu sangat kental, bahkan diringkas menjadi tubuh kuno limbah legendaris. Apakah Anda pergi ke reruntuhan kuno alam jiwa mati dalam periode waktu ini? Penatua Agung ini memiliki tampilan yang sangat ganas. Dia bisa melihat betapa kuatnya Qin Chen, terutama Qin Chen mampu menahan serangan Tetua Yunshi sebelumnya. Tubuh yang kuat itu sangat mirip dengan tubuh kuno yang legendaris. Itu adalah tubuh kuno yang dikabarkan. Kembali ke Penatua Agung, murid ini memang pergi ke alam jiwa yang mati, dan memasuki reruntuhan kuno yang sepi, dan mendapatkan beberapa petualangan. Qin Chen berkata, tidak heran kamu pergi ke reruntuhan kuno, dan kamu juga mendapatkan petualangan di reruntuhan kuno yang sunyi. Ada juga beberapa catatan dalam bahan sejarah pekerjaan saya di reruntuhan kuno yang terpencil. Dikabarkan bahwa itu adalah tanah terlarang yang ditinggalkan oleh ras khusus di antara 10.000 ras di surga kuno. Ada banyak bahaya di dalamnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang kuat telah membobolnya, semua kembali dengan bulu, bahkan jatuh dan terluka parah. Ada juga beberapa orang kuat yang mencapai langit yang memasukinya, dan mereka tidak dapat menemukan sumbernya dari reruntuhan kuno. Tanpa diduga, kamu benar-benar mendapatkan petualangan di dalamnya. Penatua menghela nafas dan berkata, "Set." Qin Chen menghela nafas lega. Meskipun dia banyak mengandalkan sekarang, dia sedikit waspada di depan Penatua Agung. Jika pihak lain memata-matai perubahan abnormal di tubuhnya, itu akan memberinya banyak masalah dan setidaknya mengekspos banyak hal. Penatua Agung menghela nafas lagi, ras kuno yang sunyi dianggap sebagai ras yang kuat di zaman kuno, tetapi pada akhirnya dihancurkan. Selain itu, ada banyak bahaya di reruntuhan, dan semangat gurun kuno tidak dapat diserap oleh para pejuang. Setelah diserap ke dalam tubuh, itu bahkan akan meledak dan mati. Terlebih lagi, ada begitu banyak kekuatan dan ahli di reruntuhan yang tidak dapat mereka temukan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan petualangan ketika kamu adalah orang suci surgawi setengah langkah? Penatua Agung masih bertanya. Mata Qin Chen berkedip, dan banyak pikiran keluar, dan dia tiba-tiba berkata, Penatua Agung tidak tahu apa-apa. Saya pernah berlatih keterampilan membangun tubuh, yang sangat mirip dengan Ki kuno ini. Ketika saya memasuki Ki kuno, saya menemukan bahwa latihan fisik saya dapat terinspirasi oleh aura liar dan kuno ini. Oleh karena itu, meskipun ada banyak master mengejar dan membunuh saya di reruntuhan kuno liar pada waktu itu, murid mengandalkan teknik ini untuk menembus kedalaman reruntuhan kuno liar. Ini adalah kota kuno, dan ia merasakan bahwa ada kekuatan pemanggilan khusus di dalam tanah. Murid memasukinya dengan hati-hati, tetapi datang ke ruang misterius, di mana warisan seorang pria kuat dari klan kuno tertinggal. Orang kuat itu mencuci tubuhku, melatih tubuh kuno, dan mengajarkan kekuatan sihir kuno, sehingga murid ini bisa aman dan sehat. Akhirnya menerobos, tubuh tak terkalahkan. Qin Chen menjelaskan setengah kebenaran. Dia tahu bahwa kinerja kekuatannya sendiri agak terlalu jauh, tetapi jika dia ingin menyelamatkan Yu Qiansu dan yang lainnya, dia harus bergegas dan mendapatkan perhatian dari pekerjaan surga. Jika dia ingin mendapatkan perhatian, dia harus menunjukkan bakatnya yang luar biasa, yang merupakan hal terpenting seorang Tianzu yang baru saja menembus ranah Sage Surgawi dan dapat bertarung melawan puncak Sage Surgawi jangka menengah akan membuat seluruh divisi pekerjaan surgawi memperhatikannya. Oh, latihan pembentukan tubuh khusus. Penatua mengerutkan kening. Penatua Agung, ini tekniknya. Qin Chen mempertahankan ekspresinya dan mengeluarkan ekaristi abadi. Bagaimanapun, ekaristi abadi adalah latihan pemurnian tubuh di bawah tingkat orang bijaksana. Bahkan jika itu tersebar di surga, itu tidak takut pada apapun. Terlebih lagi, sebagai Penatua Agung, dia tidak akan melakukan hal-hal membosankan seperti itu. Penatua Agung hanya menatapnya dan dia terkejut, yah, latihan ini sangat menarik. Tampaknya itu memiliki kesamaan dengan semangat kuno orang-orang kuno, tetapi pada dasarnya itu adalah metode budidaya manusia. Apakah itu dibuat oleh pemurni tubuh tertentu? Tidak heran, Penatua Agung tiba-tiba
Dengan penglihatannya, secara alami dapat melihat ekaristi abadi yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa ekaristi abadi hanyalah teknik fana kecil, yang memiliki sedikit pengaruh pada orang-orang seperti dia. Murid ini hanya menemukan keistimewaan teknik ini setelah memasuki reruntuhan kuno yang sepi. Qin Chen tersenyum pahit. Dengan cara ini, sepertinya itu memang kesempatanmu. Penatua Agung itu menghela nafas dan berkata, jika saya tidak salah, apa yang kamu dapatkan seharusnya adalah warisan dari petapa surgawi yang menentang surga dari ras kuno liar. Setelah kamu menerobos, apakah kamu terus masuk lebih dalam? Menyelidiki? Tidak. Setelah saya mendapat warisan, saya keluar dari reruntuhan kuno yang sepi karena murid harus datang bekerja untuk melapor. Adapun pergi ke alam jiwa mati, itu hanya untuk menyelesaikan masalah pribadi. Qin Chen berkata, untungnya, kamu tidak masuk lebih dalam. Reruntuhan kuno yang sepi adalah peninggalan suku kuno yang sepi. Di antara suku-suku kuno yang sepi, para Saint Master Top telah muncul. Jika kamu terus masuk lebih dalam, kemungkinan besar kamu akan menembus batasan dan jebakan karakter tersebut. Jika tidak, mengapa kamu tidak berpikir bahwa para master di rumah-rumah besar di dekat alam jiwa mati, mengapa tidak ada yang memasuki reruntuhan yang sepi untuk mengambil harta karun? Itu karena tempat itu terlalu berbahaya. Bahkan jika saya pergi ke sana, saya akan mati.